Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul dengan pertentangan antar dalil dengan makul usul fiqh. Nama Iksan Rahmat Wahid dengan NIM 202-111-354, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3J. Perbenturan antar dalil hukum atau ta'arud al-adillah. Secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Ta'arud memiliki 5 ketentuan. Ketentuan itu yaitu adanya kedua dalil, kemudian keduanya memiliki martabat yang sama, keduanya berbeda, kemudian berkenaan dengan masalah yang sama, dan yang terakhir yaitu menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Kemudian macam-macam ta'arud al-adillah dan pendapat beberapa ulama. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli, di mana dalil nakli yaitu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang merupakan yang ditetapkan dengan akal. Selain itu juga mencakup dalil ikati yang kekuatan hukumnya meyakinkan, dan dalil zani yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Dan dari pendapat ulama, yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Sedangkan untuk dalil zani, sebagian ulama berpendapat bahwa menolak adanya pertentangan dalam dalil. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Kemudian solusi atas perbenturan dalil hukum tersebut. Yang pertama yaitu ditangguhkan sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. 2. Ditinggalkan sama sekali dan mencari dalil ketiga untuk diamalkan. Selanjutnya yaitu tentang tarjih. Tarjih merupakan solusi akhir atas dua dalil yang bertentangan. Setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Kemudian tentang nasak. Nasak adalah penghapusan dalil syarak yang datang lebih dulu oleh dalil syarak yang datang kemudian. Syarat-syarat nasak. Hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya permanen dan abadi. Kemudian yang kedua, hukum yang dibatalkan bukan persoalan yang semata-mata berpijak pada akal, dilihat dari segi baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga, hukum yang dibatalkan nasik datang sesudah ketentuan hukum yang dibatalkan mansuk. Selain itu, kedua hukum tersebut mempunyai ketentuan yang sama. Yang keempat, hendaknya nasak itu berkenaan dengan an-nasak ad-damani, yaitu pertentangan hukum yang tidak ada jalan dan mengkompromikan. Kemudian pandangan ulama tentang nasak. Nasak yang selama ini diklaim sebagai pembatalan terhadap ayat-ayat Al-Quran harus dipahami lebih jernih. Nasak berarti penangguhan, bukan pembatalan suatu hukum dan diganti oleh hukum lain dengan melihat kondisi sosial kultural masyarakat. Selanjutnya, kontradiksi antar dalil dan cara penyelesaiannya perspektif usuliyin. Konsep pertentangan antar dalil. Menurut bahasa, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud. Ta'arud berarti ketidakpaduan suatu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud
yaitu pembatasan tempat yang diduga terjadi parut pada dalil-dalil yang zihani saja adalah tindakan sewenang-wenang, karena yang namanya ta'arud hanyalah terjadi pada sisi zahirnya dalil saja. Selanjutnya, hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Metode Hanafiyah dalam mencegah ta'arud. Dari mazhab Hanafiyah sendiri menentukan metode di mana metode tersebut digunakan untuk memecahkan ta'arud. Ta'arud yang pertama yaitu nasak, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jam'u wa taufik atau metode kompromi. Kemudian metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. 1. Kompromi antara dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. 2. Mentarjih di antara dua dalil. 3. Menasak salah satu dalil. 4. Menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Pertentangan dua kias. Dua kias bertentangan dalam tempat, maka penjangkauannya dengan asal mewajibkan hukum di dalamnya, dan penjangkauannya dengan asal kedua mewajibkan hukum lain di dalamnya. Pertentangan dalil antar am, mengkompromikan antara dua am dengan membagi macamnya, antara dua mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahamkan salah satu dengan cara majas, dan antara am dengan kas dengan cara majas, dan antara am dengan kas dengan taksis am. Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu murajih atau yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan. Kemudian metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Hanafiyah yang pertama yaitu nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya melacak yang terdahulu. Tarjih yang merupakan metode penyelesaian ta'arud al-adillah yang kedua. Tarjih adalah penguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung penetapan tersebut. Dan yang ketiga ada al-jam' wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Kemudian ada tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Kemudian ada amkas, mutlak, muqayyad, dan nasak mansuk. Am dan adalah lafaz yang menghapuskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sedangkan kas adalah lawan dari kata am, karena ia tidak menghapuskan semua yang pantas baginya tanpa pembatasan. Mutlak, muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu yang takyid pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayyid batasan. Nasak mansuk. Menurut istilah, nasak ini mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Kaidah usul tasriyah dan usul lugawiyah. Kaidah usul tasriyah adalah kaidah-kaidah yang kemudian kaidah usul lugawiyah. Kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri.
baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.